Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rendi Saputra dengan NIM 23060022. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman dan izin Bapak, sebelumnya saya kali ini akan membuat video statistik mengenai pengolahan data dengan software Stata. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Dr. Alphon Satrianto SEME yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video kali ini. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke pengolahannya, terlebih dahulu kita lebih baik mengetahui apa itu software Stata. Dari beberapa sumber yang saya temui, Stata merupakan sebuah paket perangkat lunak statistik yang digunakan untuk menganalisis data. Stata ini adalah alat yang kuat dan serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai macam tugas. Tugas yang dimaksud yaitu termasuk analisis data, pembuatan grafik, pemog, pemog, pemro- pemrograman, dan pada aplikasi Stata ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, kemudahan penggunaan, fleksibilitas, kekuatan, dan dukungan. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pengolahan aplikasi Stata. Sebelum kita ke aplikasinya, terlebih dahulu kita siapkan data skripsi yang akan kita olah. Saya sudah menyiapkan data di Excel. Kita langsung saja kita buka. Nah, saya sudah menyiapkan datanya untuk akan kita olah dengan aplikasi Stata. Baiklah, selanjutnya kita buka aplikasinya. Tunggu sebentar ya teman-teman, emang agak lama. Bentar. Nah, ini sudah ready aplikasi Statanya. Cara memasukkan datanya yaitu yang pertama kita klik data editor atau edit. Nah, setelah itu kita pindahkan data yang dari Excel ke dalam aplikasi software Stata ini dari tahunnya. Nah, ini sudah terinput data yang dari Excel ke dalam aplikasi software Statanya. Setelah itu kita ubah bagian variabel 1 sampai 6 ini sesuai dengan nama data di Excel kita tadi. Caranya klik ini, ganti variabel satunya dengan Y. Variabel 2-nya kita ganti dengan X1. Variabel 3 kita ganti dengan X2. Variabel 4 kita ganti dengan X3. Variabel 5 kita ganti dengan X4.
sorry, X4. Variabel 6 kita ganti dengan X5. Baik, maka bagian di sini sudah terubah dengan Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Baiklah, langkah selanjutnya kita close-kan saja. Nah, setelah terinput ke dalam aplikasi Stata ini, selanjutnya kita klik statistik untuk kita olah agar muncul outputnya. Linear models and relate. Linear regression. Nah, pada kolom ini kita masukkan kolom dependen dengan variabel Y. Yaitu independent variable kita masukkan dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. X2, X3, X4, X5. Pada bagian SE dan atau rebus, kita klik default standard error. Kita ketik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, ini muncul outputnya dari data yang kita olah tadi. Setelah itu kita pindahkan ke Word ya teman-teman untuk kita analisis. Nah, kita sudah berada di Word. Dengan data yang saya olah tadi, saya pindahkan ke Word. Kita besarkan dulu agar terlihat jelas oleh teman dan bapak-bapak dengan bapak. Setelah itu kita sama dengan SPSS untuk membaca datanya. Kita berpatokan pada bagian kolom koefisien probabilitas ini. Kita buat persamaan regresinya terlebih dahulu. Namanya yaitu Y sama dengan kita masukkan yang pertama konstantanya ya teman-teman. 2024389. Karena ini minus berarti negatif 5645831. X1. X2-nya positif berarti positif 0929668. X2. Variabel X3-nya negatif, koefisiennya negatif, berarti kita input juga negatif. 041 8618 X3. Selanjutnya variabel X4 positif 0779728 X4. Selanjutnya dengan X5 yaitu negatif 0360 .
935 X5. Oke, tambah X. Nah, cara bacanya, cara baca konstantanya yaitu apabila nilai X1, X2, X3, X4, dan X5 nol atau tidak ada, maka nilai Y ini sebesar 20243891 satuan. Nah, itu kita cara membaca bagian konstanta. Selanjutnya X1 kita baca apabila nilai X naik satu satuan, lebih baik kita ketik saja. Ini yang pertama yang konstanta, nilai X1, X2, X3, X4, X5, 0, atau tidak ada, maka nilai Y sebesar nilai Y sebesar konstanta ini 2024 389 satu satuan. Selanjutnya kita baca X1 apabila nilai X1 naik satu satuan, maka nilai Y akan turun. Nah, gimana dia turun? Karena kalau negatif itu dia berbalik arah. Kalau dia positif, dia searah. Nah, karena X1-nya negatif, maka kalau X1-nya naik, ya Y-nya akan turun. Begitu, teman-teman. Y akan turun sebesar sebesar ini ya. Kita salin saja. Nilai Y akan turun sebesar, kita salinkan saja. Dia negatif ya. Ya, dia negatif. Tidak. Kalau ini tetap kita masukkan angka ini saja. Besar 5624 satu satuan. Ini tetap negatif ya. Satu satuan. Nah, nah, dengan kita lihat probabilitasnya ini, X1 ini besar probabilitasnya dari 0,05. Maka kalau besar dari 0,05, H0 diterima. Artinya X2, X1 sorry, tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Karena dilihat dari nilai prop yang nilai propnya yaitu 0,37
70 besar dari 0,05. Beda cerita kalau nilai probabilitasnya kecil dari 0,05, yang artinya apabila probabilitasnya kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya adalah terdapat pengaruh yang signifikan. Kita buat saja. Apabila nilai X2 naik satu satuan, maka nilai Y naik. Nah, ini kan positif, maka kalau X2-nya naik, Y-nya juga naik karena dia searah sebesar 0,9290668 satu satuan. X2 ini terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Y, karena dilihat dari nilai probnya, yaitu 0 ini ya teman-teman, nilai probabilitasnya ini 0,067, kecil dari 0,05. Nah, begitu seterusnya. X3-nya juga kayak gitu, X4-nya, X3 ini nilai probnya kecil berarti terdapat pengaruh ya. X4 ini besar berarti tidak berpengaruh terhadap Y. X5 ini juga besar berarti tidak berpengaruh terhadap Y. Baik, sampai situ saja membuat video mengenai pengolahan data dengan software saya. Apabila ada kesalahan penyampaian dan kesalahan cara, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.